pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan yang mempresentasikan kuis 13 dengan judul ISP32 dengan motor DC dan LCD dengan mata kuliah perancangan berbasis microcontroller dengan kelompok 3 dengan anggotakan saya sendiri Fajar Budi Sulistyo dengan NIM 414211200044. Lalu ada Diki Maulana dengan NIM 414211200044, Rian Lintang Pratama Santoso dengan NIM 414211200036, Muhammad Putra Akbar dengan 414211200038. Lalu ada Irfan Helmi dengan NIM 414211200040. Oke, untuk quiz 13 ini untuk soalnya seperti ini, yaitu buat lab project dengan menggunakan ISP32 dan akuator. Pilih 2 dari 6 akuator di bawah ini. Dari pilihan ini kami memilih motor DC dengan LCD dikarenakan alat dan bahan kami terbatas dan ketersediaannya hanya itu. Oke, untuk alat dan bahannya itu yang pertama itu ada ESP32 di pojok kiri atas, lalu dilanjutkan dengan project board dan kabel jumper, lalu kabel USB yang berfungsi untuk menyambungkan ESP32 dengan komputer. Lalu di sini ada motor DC, lalu ada display LCD, lalu dua di bawah ini adalah modul. Yang pertama ini modul LCD yaitu I2C, sebenarnya ini opsional, bisa digunakan atau enggak. Lalu modul yang terakhir yaitu modul 298N yang biasanya digunakan untuk di motor DC. Oke, untuk pengertian motor DC sendiri itu merupakan arus arah, merupakan salah satu dari motor DC itu mesin arus arah yang dapat berupa generator DC atau motor DC. Generator DC alat yang merupakan energi mekanik menjadi energi listrik. Motor DC alat yang mengubah energi listrik menjadi energi putaran. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor, di mana stator adalah bagian motor yang tidak berputar, dan sedangkan bagian motor statis ini terdiri dari rangkaian dan kumparan medan. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian utama ini dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya adalah yoke, itu kerangka magnet, poles, itu kuluk motor, field winding, kumparan medan magnet, armatur winding, kumparan jangkar, komutator, dan burus atau kuas singkat. Selanjutnya itu pengertian ESP32. ESP32 adalah microcontroller berharga rendah dan hemat energi dengan WiFi dan dual modul Bluetooth terintegrasi. Generasi ESP32 menggunakan mikroprosesor Tensila Extensa LX6 sebagai inti, baik dari mode single core maupun dual core. ESP32 dibuat dari Spreadsheet System, perusahaan berbasis di Shanghai, China, dengan menggunakan TSMC sebagai pemroduksi inti dengan besaran 40 nanometer. ESP32 menggunakan sistem dengan biaya rendah pada seri chip SoC dengan WiFi dan kemampuan Bluetooth. Dan dual mode keluarga dari ESP32 termasuk dari chip ESP32D 0WD Ki 6 dan ESP32D 0WD, ESP32D 2WD, dan sistem dalam paket SIP SP32 Pico D4. Pada intinya ada rate hingga 240 MHz. ESP32 sudah terintegrasi dengan built-in antena switch, RF balloon, power amplifier, low noise, receiver amplifier, filter, dan elektronik yang dapat dipakai untuk aplikasi IoT. ESP32 juga bekerja dengan konsumsi daya yang sangat rendah melalui fitur hemat daya termasuk fine resolution, clock gating, multiple power mode, dan dynamic power scaling. Lalu untuk LCD itu merupakan penampil kristal cair, itu dalam bahasa Inggris itu liquid
crystal display adalah suatu jenis media tampil yang digunakan kristal cair sebagai penampilan utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Kini LCD mendominasi jenis tampilan untuk komputer, meja, maupun notebook karena menggunakan daya listrik yang rendah, bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki resolusi tinggi. Pada LCD berwarna semacam monitor, terdapat banyak sekali titik cahaya atau piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair dengan sebagai titik cahaya. Walaupun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak memancarkan cahaya sendiri. Sumber cahaya itu didapat di dalam sebuah perangkat LCD yang adalah lampu neon yang berwarna putih di bagian belakang susunan kristal cair. Ya, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Untuk nanti penampilannya atau hasilnya kurang lebih seperti ini, dimana ketika motor DC dijalankan itu akan menghasilkan sebuah tampilan atau tulisan, yaitu kecepatan motor itu sangat cepat ya. Bisa dilihat ini motor DC dengan posisi jalan, dan di LCD dengan tulisan putaran DC sangat cepat. Itu udah hasil projectnya, dan sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dan perilaku, mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada kali ini, dan terima kasih.